Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-53. Kata orang, Bening wes sugih. Dee buka rumah makan nang kene. Tapi, aku salah alamat. Maaf yo, aku tak golek Bening meneh. Permisi enggeh, kata Bude Asi beranjak pergi. Wajah layunya kembali memancarkan kebingungan. Tatapan mata redupnya seperti orang linglung. Kata orang, Bening sudah kaya. Dia buka warung makan di sini. Tapi, aku salah alamat. Maaf ya, aku mau nyari Bening lagi. Permisi ya. Bude enggak salah alamat. Ini benar rumah makan Bening. Jangan pergi. Bude, kita di sini saja. Kataku menghentikannya. Endak salah toh. Iki rumah makan Bening. Iya Bude. Bening ngeneng Endi. Saya Bening Bude. Lihat saya. Bude masih ingat wajah Bening kan? Saya Bening. Endak, kowe bukan Bening. Jangan ngelindur. Bening iku kurus. Jelek. Bajunya sobek. Lah, kowe cantik. Lemu. Bajumu bagus. Jangan ngaku-ngaku kowe. Kan, Bening wes sugih Bude. Sekarang udah punya duit buat beli baju. Bude juga pasti Bening belikan baju nanti. Asal Bude mau tinggal di sini sama Bening. Bening wes sugih. Sudah, mau ya, tinggal di sini sama Bening. Iyo Ning, tapi, aku lapar. Aku nyuci piring sek yo. Baru boleh makan toh. Bik Asi buru-buru masuk ke dalam dapur. Enggak usah Bude, enggak usah cuci piring. Sergahku mengejarnya. Aku lapar. Dari kemarin belum makan. Tolong izinin aku cuci piring. Biar boleh makan. Pintanya memelas. Bude, ini warung makan milik Bening. Bening ini menantu Bude kan? Jadi, Bude boleh makan minum sepuasnya di sini tanpa harus nyuci piring dulu. Yuk, kita makan ya. Saya temanin ya Bude. Bude mau makan pakai lauk apa? Setelah makan kita beli baju baru buat Bude. Mau ya? Kowe sopo? Kok baik banget. Saya Bening Bude. Bening. Kowe beneran Bening? Iya Bude. Kowe. Kok cuantika kowe ayu banget nduk. Wanita itu menangkup wajahku. Meraba kedua pipiku. Kembali matanya berkaca-kaca. Iya Bude. Bening kan? Menantu Bude. Bude makan ya sekarang. Bude lapar kan? Iya Ning. Bude lapar. Bude nyuci piring dulu ya. Enggak boleh makan kalau belum kerjakan nduk. Tidak us. Ning. Mas Elang memotong ucapanku. Biarkan dia nyuci piring dulu. Pelan-pelan. Jangan dipaksa. Lambat laun dia akan normal lagi setelah ingatannya pulih nanti saran Mas Elang mengingatkanku. Aku mengangguk. Baiklah, Bude. Nyuci piring dulu ayo. Ucapku membimbingnya menuju tempat mencuci piring. Tak tega sebenarnya melihat tangannya yang gemetaran saat membasuh piring-piring bekas orang makan. Tapi, dia tetap tak mau dilarang. 4 hari sudah Bude Asi tinggal bersamaku. Sudah banyak kemajuan akan kesehatannya. Mas Elang mengajakku membawanya ke psikiater 3 hari yang lalu. Sejak itu Bude Asi makin waras saja. Dia bahkan sangat akur dengan ibu. Seperti besan kandung saja layaknya. Bukan. Buktinya ibuku tak pernah akur dengan besan kandungku ibunya Mas Sigit. Sekarang juga sama. Ibuku juga tak akan mungkin bisa akur dengan ibunya Mas Sigit. Tetapi aku masih berharap. Semoga Bu Ajeng suatu saat bisa menerimaku juga keluargaku. Hampir setiap hari dia menanyakan tentang Mas Sigit. Mencetuskan kerinduannya kepada pria tak punya hati itu. Tak jarang dia menangis diam-diam saat kami semua sudah terlelap. Aku terjaga karena suara sedunya. Bila kutanya, dia pasti menjawab karena ingin bertemu Mas Sigit. Tetapi aku segera mencari 1000 alasan agar dia tak berharap bertemu dulu. Pagi ini Bude bangun lebih awal. Setelah mendampingi Mas Dayat membuka warung, dia langsung membersihkan semua meja dan kursi. Lantai diapel sampai bersih dan mengkilap.
Dia memang rajin. Meskipun aku sudah melarangnya agar tidak usah bekerja, tapi dia tak mengindahkan laranganku. Ning, kowe udah mandi toh? Sapanya menghampiriku di dapur. Aku tengah mencicipi semua menu makanan hari ini yang sudah setengah matang di atas kompor. Udah Bude. Tadi sebelum sholat subuh, sahutku menyambutnya dengan ramah. Bude minta ditemani ke rumah Bude. Kowe mau toh? Aku tersentak. Tentang rumah mertuaku yang dia akui sebagai rumahnya belum juga ada kejelasan. Dia sudah sembuh. Ingatannya sudah pulih. Tapi kenapa dia tetap mengaku kalau rumah itu adalah rumahnya? Bagaimana cara menjelaskan padanya? Temani Bude ya, Ning. Sekalian Bude mau bertemu Sigit di penjara. Bude kangen. Opo kowe endak kangen duk? Sontak kulepas sutil di tanganku. Kak Runi mengambil alih, sambil berbisik. Sebaiknya kau jelaskan saja semuanya. Jangan tutupi lagi. Bilang kalau kamu bukan istri Sigit lagi. Usulnya. Tetapi aku ragu. Khawatir kalau penyakit Bude Asih kambuh lagi karena kecewa. Nopo kowe diem. Kowe endak mau. Ya sudah endak apa-apa. Aku biar pergi sendiri saja. Pungkas Bude langsung berjalan ke arah pintu utama. Tunggu Bude. Panggilku mengejarnya. Namun dia tak menghiraukan. Langkahnya semakin panjang-panjang. Baik, kita akan jenguk Mas Sigit ke penjara. Kita juga akan ke rumah Bude. Tapi nanti ya. Kenapa nanti? Sekarang saja Ning. Bude mau mengusir Niken sama anak-anaknya. Mereka harus kembalikan rumah itu. Kowe karo anak-anakmu harus pindah ke sana. Itu rumah Sigit. Bude. Nanti ya. Endak, kowe selalu jani nanti. Bude engak tega ngeliat anak-anakmu tinggal di warung ini nduk. Kasihan mereka tidur sempit-sempitan denganmu dalam satu kamar 4 orang. Bapakmu juga terpaksa tidur di meja warung sejak Bude tinggal bareng kamu di sini. Sigit itu punya rumah gaib. Kalian harus tinggal nang kono. Iya Bude, kita tunggu Mas Lang ya. Biar dia nganter kita ke sana. Sahutku mencari alasan lagi untuk menghentikannya. Elang lagi. Bude jadi curiga karo kowe Ning. Nopo kowe terngantung karo Elang terus? Elang iku sopo? Kowe ngomong karo aku cuma teman. Tapi nopo kowe sikit-sikit Elang sikit asikit Elang? Kowe selingkuh. Bukan Bude. Anua Mas Elang itu ah. Ucapanku terjeda. Aku bingung harus berkata apa. Bagaimana cara menjelaskannya kepada Bude Asih agar dia bisa terima? Aku takut dia kaget lalu linglung lagi bila mendengar hal yang sebenarnya. Nopo kowe diem? Elang iku sopo munduk? Kejarnya menatapku dengan serius. Begini Bude, sebenarnya saya dan Mas Sigita. Kami sudah. Selamat pagi. Udah ada menu sarapan. Aku mau makan bubur ayam dong. Kalimatku terjeda lagi. Seorang wanita muda memasuki warung dan langsung duduk di salah satu meja. Aku tersentak kaget. Itu Mbak Nirmala. Bagaimana bisa dia tahu warungku ini? Untuk apa dia ke sini? Tak mungkin kalau hanya untuk mencari sarapan. Kak Runi langsung menghampirinya. Kak Runi, kakak di sini juga. Wah, aku tidak salah alamat dong ya. Jadi benarkan, ini warungnya si Bening. Panggilin dia keluar dong Kak. Bilang aku mau bertemu, kata Mbak Nirmala. Kak Runi menoleh ke arahku. Mbak Nirmala mengikuti arah tatapannya. Oh itu Beningnya ya. Serunya langsung bangkit dan menghampiriku. Kok aku rada pangling tadi ya? Kamu Bening kan? Astaga. Beneran aku pangling. Sumpah. Kamu berubah ya. Dulu kamu persis kayak babu. Penampilanmu mirip pengemis di lampu merah. Sekarang. Wawa. Sinisnya memindai penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan sigap Kak Runi membujuk Bude Asih ke belakang. Meski awalnya Bude menolak. Tetapi akhirnya menurut juga. Silahkan duduk dulu Mbak. Maaf. Sebenarnya Mbak Nirmala mau apa datang ke sini? Kalau beneran cari bubur ayam, biar dibuatkan oleh pegawai saya. Ucapku berusaha tetap ramah. Kamu udah kayak bos beneran deh. Persis kayak nyonya besar gitu. Udah cocok deh dengan status barumu. Peala. Kor. Cecarnya dengan nada sinis. Oh ya, tapi maaf. Saya ngerebut suami siapa ya? Sergahku menatapnya tajam.
Laki siapa? Kamu nanya kamu ngerebut suami siapa? Ya, karena aku ngerasa enggak ngerebut suami siapapun. Apakah Mbak kehilangan suami gitu? Iya, kamu yang mencurinya. Perempuan itu mendorong bahuku dengan kasar. Aku bahkan sampai terdorong hingga hampir saja menabrak dinding. Segera aku menjaga keseimbangan. Berjalan tegap aku mendekatinya. Sopan dong, balasku. Mendorong tubuhnya dengan sama kasarnya. Ini rumah saya, warung saya. Anda datang marah-marah dan dorong-dorong saya. Otak Anda di mana? Cecarku sekali lagi kutolakkan bahunya. Tenagaku ternyata jauh lebih kuat daripada tenaganya. Tubuh langsingnya seperti kapas saja kurasa. Aku bahkan terkejut sendiri saat melihat dia jatuh terjungkal di kaki meja. Perempuan itu terduduk di atas lantai. Aua! Jeritnya mengundang perhatian semua orang. Mereka berlarian ke arah kami. Tetapi tak ada yang berniat untuk menolongnya. Untung saja ini masih sangat pagi. Warung belum ada pembeli. Para pegawaiku kembali mengerjakan tugasnya masing-masing. Mereka semua juga sudah tahu siapa wanita ini. Karena mereka semua adalah mantan pegawai di restoran Bu Ajeng. Dayat, kau juga sudah di sini. Sini kamu, bantuin aku. Teriak Mbak Nirmala lagi. Namun pura-pura tak didengar oleh Mas Dayat. Kalian semua pengkhianat. Dulu saja kalian semua sok baik dan cari muka padaku. Sekarang kalian malah menjilati pantate perempuan ini. Sini, aku saja yang bantu. Bangun. Tiba-tiba sebuah tongkat terjulur ke arahnya. Serempak kami menoleh. Mas Lang sudah berdiri tak jauh darinya sambil mengulurkan tongkat penyangga tubuhnya. Mas Lang, kamu datang Mas. Lihat, aku didorong oleh bening sampai menabrak kaki meja ini. Aku kesakitan Mas. Aduh Mbak Nirmala masih dengan posisi duduk di lantai. Iya, aku sudah lihat. Makanya jangan cari masalah dengan bening. Kamu sekarang sudah tahu kan, siapa dia? Saranku, jangan pernah mengganggu dia lagi. Sekarang pergilah. Sebelum dia menyeret kamu ke aspal hitam sana. Masa kamu, Mbak Nirmala terperangah. Ya, aku kenapa? Aku hanya menyarankan untuk kebaikanmu. Sahut Mas Lang acuh. Ning, kamu siap-siap sayang. Nek Ayang mau menunggu kamu. Aku dia suruh jemput kamu. Sepertinya mau membicarakan tentang tanggal lamaran. Sebelum kami datang menghadap keluarga kamu. Nenek mau membicarakannya dulu sama kamu. Begitu katanya. Sambung Mas Lang menoleh ke arahku. Aku tahu dia berbohong. Pasti sengaja untuk memanas-manasi mantan istrinya. Buktinya wanita itu refleks bangkit dari lantai. Lalu menatap kami berdua dengan tatapan tak percaya. Apa? Lamaran? Nek Ayang mau melamar bening. Sergahnya dengan kedua mata membulat sempurna. Iya. Kenapa? Kamu keberatan? Sahut Mas Lang dengan santainya. Aku masih istri sah kamu Mas. Meskipun kamu sudah talak aku. Tapi secara hukum kita belum bercerai. Aku tidak izinkan kamu menikahi perempuan ini. Sayang sekali aku tidak butuh izin dari Nirmala. Tentang surat cerai. Tenang saja. Dalam waktu dekat pasti akan kau terima. Nek Ayang sudah mengganti pengacara yang menanganinya. Inak selevel dengan papa kamu. Mantan mertuaku. Mungkin dalam minggu ini pengadilan sudah mengabulkan gugatanku. Kau tidak akan bisa menang Mas. Aku akan melawanmu. Perselingkuhanmu dengan perempuan kampung ini akan aku jadikan sebagai senjata. Bahwa gugat cerai aku karena kau selingkuh dengannya. Kau menuduhku selingkuh Nyekna Bening. Kau punya bukti. Buktinya kau menampungnya di sini. Dan kau selalu berduaan dengannya di sini. Ini rumah Nek Ayang. Bening mengontrak rumah Nek Ayang dan menjadikannya warung makan. Mengenai aku sering ke sini. Itu karena aku sedang menjalani terapi di sini. Ayah Bining yang mengobati kakiku. Bermalam di sini. Aku sama sekali tak pernah. Lalu, apa dasar kau menuduh aku selingkuh? Terserah. Yang penting kau tidak akan bisa menang, Mas. Kau tidak punya alasan untuk menceraikan aku. Toh, aku bisa menerima kau apa adanya. Aku tidak pernah mengeluh meski kau cacot. Aku tidak pernah protes meski kau tidak impoton. Aku tidakkah? Ya, kau tidak pernah mengeluh. Nirmala. Hakim akan memujimu sebagai istri yang baik.
istri yang soleha. Mereka akan sangat percaya. Hakim tidak akan percaya dengan semua bukti-bukti yang sudah berhasil dikumpulkan oleh pengacara baru yang ditunjuk oleh Nek Ayang. Bukti-bukti saat kau check-in di hotel dengan para pria itu. Apa? Kamu bilang apa, Mas? Oh iya. Apa perlu aku kirim foto-foto itu ke HP-mu? Boleh. Sebentar. Mas Elang merogoh saku celananya. Mengutak-atik ponselnya. Buka HP-mu. Lihat sendiri. Lalu pergi dari sini. Jangan pernah ganggu Bening lagi. Mbak Nirmala mengaktifkan ponselnya. Detik berikutnya dia terbelalak kaget. Dari mana kamu dapat semua foto-foto ini? Kamu ngikutin aku ke hotel. Kamu buntutin aku. Kamu mata-matain aku, Mas. Teriaknya masih tak percaya. Tidak penting. Satu kata untukmu, Nirmala. Kau menjijikkan. Kau lebih rendah dari pelakor. Mas. Ning. Ayo siap-siap sayang. Nek Ayang sudah menunggu lo. Mas Elang menoleh ke arahku. Lalu berjalan masih terpincang menuju dapur. Aku tidak terima ini, Mas. Mas Elanga, aku mau kita bercerai asal kau kabulkan pembagian harta Gono Gini itu. Kalau tidak, aku dan papaku akan tetap berjuang untuk mendapatkannya. Mbak Nirmala berteriak bagai orang kesurupan. Dayat, seret perempuan itu keluar. Perintah Mas Elang memanggil Mas Dayat. Segera pria itu melaksanakan perintah. Terdengar teriakan dan makian dari mulut wanita itu. Kami meneruskan langkah ke ruang tengah. Mas Elang enggak serius kan? Bahwa Nek Ayang menungguku? Tanyaku sambil berjalan pelan di sampingnya. Serius. Nek Ayang beneran menunggu kamu. Katanya dia belum lega sebelum mendengar jawaban langsung dari kamu, Ning. Mengenai kapan nikahnya itu belakangan dibicarakan lagi. Begitu katanya. Tapi, bagaimana dengan Bude Asi, Mas? Dia belum tahu tentang ini. Dia juga belum tahu kalau aku dan Mas Sigit sudah. Pergilah, Nduk. Bude dukung kowe. Kami serempak menoleh ke arah pintu samping. Bude Asi sudah berdiri di sana. Bude, Elriku berdebar. Khawatir dia kenapa-napa. Iyo, Nduk. Bude wes paham. Bude ra opo-opo. Bude cuma mau minta tolong karo kowe mbek Nak Elang. Tolong pulangkan Bude ke rumah Bude. Nduk. Usir Niken bek anak-anak dari situ. Omah iku Bude wariskan buat anak-anak Sigit. Anakmu, cucu-cucuku. Iku omah munduk. Ya, Bude sudah paham. Bude akan baik-baik saja. Bude cuma minta tolong sama kamu dan Nak Elang. Tolong pulangkan Bude ke rumah Bude. Nak, usir Niken dan anak-anaknya dari situ. Rumah itu Bude wariskan buat anak-anak Sigit. Anakmu, cucu-cucuku. Itu rumahmu, Nak. Bersambung.